Alamin, untuk seluruh jamaah Al-Haramain, hari ini kita ada acara city tour ke Jabal Uhud. Bahwasanya peristiwa di Jabal Uhud ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah abadikan dua peperangan, yakni Jabal Uhud dan perang Hunain. Di mana perang Hunain, kekalahan kaum muslimin disebabkan oleh ujub, berbangga diri, karena jumlah pasukan kaum muslimin di saat itu lebih banyak, lebih besar, sedangkan jumlah kaum musyrikin sedikit. Karena ujub, berbangga diri, maka terjadilah kekalahan kaum muslimin pada peperangan Hunain. Begitu pula perang Uhud. Perang Uhud, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud diakibatkan karena sebagian pemanah di Jabal Rumat tidak mematuhi perintah Nabi SAW. Pada saat itu, hari Sabtu pagi, Rasulullah SAW mewanti-wanti. Rasulullah mengatakan bahwasanya kalian berada di atas bukit rumah. Baik kaum muslimin di bawah menang atau kalah, kalian tetap berada di atas bukit rumah. Namun ketika peperangan bergejolak di bawah dan kaum muslimin nampak menang, sekitar 40 pemanah turun. Pimpinan pemanah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu berkata kepada 40 pemanah yang ingin turun, ingat pesan Nabi SAW, jangan turun. Namun 40 pemanah yang di atas bukit rumah tetap ingin turun karena melihat kaum muslimin yang ada di bawah menang. Kemudian Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam, dia adalah pimpinan pasukan berkudanya kaum musyrikin. Beliau melihat para pemanah banyak yang turun, maka dia menyerang kaum muslimin dari belakang, dan kaum muslimin belum siap karena kaum muslimin di saat itu tidak ada persiapan, sibuk dengan mengambil harta rampasan perang. Kemudian kaum musyrikin mengeluarkan berita bohong bahwasanya kaum musyrikin berkata Rasulullah telah mati, telah kita bunuh. Sehingga kaum muslimin yang lain di saat itu ada yang keluar dari medan perang. Bahkan ada yang masih berjuang sampai mereka mati syahid. Dan salah satu sahabat yang melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu masih hidup adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW masih hidup, dengan senangnya, dengan gembiranya, mereka berkata kepada kaum muslimin yang lain bahwasanya Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih hidup. Saking gembiranya bahwasanya Rasulullah masih hidup, ternyata kaum musyrikin tadi mengeluarkan berita bohong. Kaum musyrikin mengeluarkan berita bohong seperti itu agar kaum musyrikin tahu di mana posisi Rasulullah SAW. Karena kaum musyrikin ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah sampai memberikan aba-aba isyarat kepada Ka'ab bin Malik untuk diam, jangan berteriak. Namun kaum musyrikin tahu di mana posisinya Rasulullah SAW, sehingga kaum musyrikin menyerang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, di antara sahabat-sahabat di situ ada sekitar 9 sahabat. Ada 7 dari Ansor dan 2 dari Muhajirin. Rasulullah sampai bersabda, berkata kepada para sahabat, siapa yang dapat menghalau mereka dari kita, maka dia akan mendapati surga atau menjadi temanku di surga. Maka di situ ada para sahabat yang mulia bernama Talha bin Ubaidillah menghalau kaum musyrikin. Ya, sampai Rasulullah sampai naik ke bebatuan, ya. Sampai-sampai tangannya Talha bin Ubaidillah sampai tidak bisa difungsikan lagi. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian ingin lihat orang yang mati syahid berada di jalan muka bumi ini, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Begitu pula di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitulah di sana ada juga Talha al-Ansari yang nama aslinya adalah Zaid bin Sahal. Mereka berjuang, mereka adalah pemanah yang handal, menghalau kaum musyrikin untuk menyerang Rasulullah. Namun semua sahabat meskipun menghalau kaum musyrikin, tetap Rasulullah kena luka di wajahnya, bahkan gigi serinya patah. Kemudian juga ada sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Jahsi. Abdullah bin Jahsi ini sebelum berperang ke medan perang, Abdullah bin Jahsi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, beliau berkata, sesungguhnya aku ingin musuhku membunuhku, dan aku ingin mereka melubangi perutku dan memutilasiku. Ketika peperangan berakhir, para sahabat-sahabat yang lain melihat kematian Abdullah bin Jahsi ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Begitu pula juga ada sahabat yang mulia bernama Hanzalah bin Amir.
Hanzalah bin Amir ini adalah pengantin baru. Ketika di malam pengantin dapat seruan untuk jihad, maka Hanzalah bin Amir ini langsung berangkat untuk berjihad dan mati syahid. Ketika peperangan usai, Rasulullah melihat Hanzalah bin Amir dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, sesungguhnya teman kalian ini sedang dimandikan oleh para malaikat. Maka saudaraku seiman, seislam, dua peperangan ini, perang Uhud dan perang Hunain ini, jadikanlah kita pelajaran betapa pentingnya kita untuk tidak ujub, berbangga diri. Ya, kita menghindari penyakit-penyakit hati supaya Allah memenangkan kita. Dan kita belajar dari perang Uhud agar kita dapat mentaati perintah Allah, agar kita dapat mentaati perintah Rasulullah SAW, agar kita memperoleh kemenangan. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Al-Haramain sesuai sunnah itu asik.